Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa siapkan Alkitab kalian, kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Tuhan pimpin kami, Tuhan perlindungi kami. Jam-jam pemberitaan ini kami mau fokus akan firman-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya, berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semuanya. Dan kami mau Tuhan untuk fokus dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami percaya firman yang akan kami taburkan akan tumbuh di dalam tanah yang subur dan mereka akan semakin berbuah lebat, banyak buahnya dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap baik, sehat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, pagi ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang temanya, judulnya tentang Shalom. Mungkin kalian semuanya seringkali bilang Shalom, Shalom. Apalagi kalau di gereja, pasti semuanya bilangnya Shalom. Nah, kalau ini kamu bilang kepada orang yang berbeda agama, apakah kamu berani? Nah, kita harus berani. Kita mungkin belum tahu apa sih artinya Shalom itu Kak Yeni. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini apa arti Shalom sebenarnya, ya. Kita mau baca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 1 ayat 3. Semua udah buka Alkitab? 1 Korintus 1 ayat 3. Ya, sudah? Kita mau baca bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di sini tadi ada kata damai sejahtera. Nah, Shalom itu artinya damai sejahtera. Jadi kalau kita berkata Shalom, kita berarti kita ada damai sejahtera. Nah, apa arti sesungguhnya damai sejahtera itu atau arti Shalom itu? Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini. Nah, Shalom adalah damai sejahtera, ya. Damai sejahtera kepada Tuhan kita. Kalau kita belum damai sejahtera, berarti kita belum sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh kita percaya sama Tuhan, damai sejahtera itu selalu ada buat kita. Jadi hati kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau apa? Kalau kita sungguh-sungguh percaya, berserah diri kepada Tuhan. Nah, itu artinya damai sejahtera. Yang kedua, Shalom artinya damai sejahtera. Damai sejahtera yang pertama tadi kepada Tuhan. Kalau kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan, kita belum damai sejahtera. Sekarang arti Shalom yang kedua, damai sejahtera buat diri sendiri. Nah, kalau kita sama diri sendiri kita itu belum bisa mengerti arti damai sejahtera, kita mungkin gini. Aduh, Kak Yeni aku masih takut besok mau ujian. Nah, Kak Yeni aku besok itu mau lulus, kepengen dengan nilai yang bagus, tapi apa? Selalu khawatir. Aduh, gimana ya nilaiku? Aduh, gimana ya besok aku bisa makan nggak ya? Aku bisa ngerjakan PR nggak ya? Aku bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya? Nah, kalau di dalam hati kita belum ada damai sejahtera, masih sering takut, masih sering khawatir, itu kita belum damai sejahtera. Kita belum memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, damai sejahtera itu selalu ada buat kita. Kita gak akan takut lagi berdoa sama Tuhan. Tuhan, besok aku mau ujian. Tuhan, besok aku kepengen sekolah di tempat SMA yang bagus. Aku mau Tuhan besok mempunyai pekerjaan yang bagus. Nah, kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, gak perlu khawatir lagi. Tuhan itu yang kita miliki bisa melakukan apa saja. Bahkan apa yang tidak pernah kita doakan, Tuhan mendengar. Maka kita harus benar-benar mempunyai damai sejahtera sama Allah. Dengan cara apa? Berdamai dengan diri sendiri. Serahkan semuanya kepada Tuhan.
maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Ingat ya, Shalom artinya damai sejahtera pertama kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan menyerahkan hidup kita setengah-setengah kepada Tuhan, tapi semuanya serahkan kepada Tuhan, maka damai sejahtera kita akan dipenuhi. Yang kedua tadi, pada diri sendiri, harus berdamai dengan diri sendiri. Kalau belum, maka damai sejahtera itu nggak akan pernah kita peroleh. Yang ketiga, ya, Shalom artinya berdamai dengan diri sendiri atau yang ada di sekitar kita, kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, kepada teman-teman, kepada tetangga, semuanya harus kita ada damai sejahtera. Bersapa dengan tetangga, ya, bersapa dengan kakak, adik, orang tua kita, hormat kepada mereka, maka damai sejahtera itu selalu ada pada kita, ya. Keempat atau yang terakhir, Shalom berarti damai sejahtera kepada semua ciptaan Tuhan, ya. Jadi semuanya harus kita kasih damai sejahtera itu. Kalau kita menyatakan Shalom kepada tetangga kita, kepada teman kita, Shalom, Shalom, itu berarti apa? Kita memberkati mereka, kita mendoakan mereka, kita memberikan sesuatu berkat yang sudah kita peroleh itu kepada orang lain. Shalom ya kepada teman-teman kita, berarti kita mendoakan mereka biar mereka selalu sehat, selalu ada damai sejahtera, kemakmuran, kesejahteraan, kepandaian, kita doakan kepada mereka. Kalau kita mendoakan kepada mereka, berkat-berkat itu selalu ada buat kita. Jangan khawatir kalau kita mendoakan orang lain, Tuhan pasti juga akan memberkati kita, bahkan lebih dan lebih lagi, ya. Kalau kita mendoakan orang lain itu misalnya 10 orang, Tuhan akan memberkati kita itu dengan banyak sekali, ya. Jadi jangan khawatir kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan khawatir. Bahkan di Filipi 4 ayat 3 itu dikatakan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita panjatkan kepada Tuhan dalam segala sesuatunya itu, Tuhan akan mendengarkannya. Kita mau buka di dalam Filipi, ya. Filipi 4 ayat 6. Semuanya sudah ketemu? Filipi 4 ayat 6 sudah ketemu? Ya, kita mau baca dulu. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, nyatakanlah itu di dalam doa. Tuhan akan selalu memberikan kita jawaban yang terbaik, ya. Jadi ingat, jangan ragu-ragu menyatakan Shalom itu kepada semua orang, ya. Yang pertama, damai sejahtera itu dari Allah, harus kita peroleh, ya. Jadi sama Tuhan itu kita menyerahkan segala sesuatunya. Jangan percaya sama Tuhan itu setengah-setengah, 1/4, 7/8, enggak, tapi semuanya harus bulat, ya. Harus seluruhnya harus kita percaya sama Tuhan, ya. Yang kedua, kepada siapa tadi? Berdamai dengan diri sendiri, ya. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita inginkan, Tuhan akan memberikan kita, asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Shalom kepada semua orang, ya, kepada orang tua, kakak adik, saudara-saudara kita. Yang keempat, kepada ciptaan Tuhan. Kepada ciptaan Tuhan itu termasuk musuh kita, ya. Jadi kalau pada musuh kita doakan Shalom, walaupun dia itu nggak mau jawab, nggak apa-apa, tapi kita sudah mendoakan mereka, ya. Jadi ingat, kalau kita berkata kepada Shalom kepada orang lain itu berarti damai sejahtera. Damai sejahtera buat kamu. Kita mendoakan, kita menginterpretasikan itu kepada orang lain. Kita memberikan berkat kita kepada orang lain. Ingat, kalau kita memberkati orang, pasti kita akan diberkati. Jadi jangan khawatir. Berikan Shalom, damai sejahtera itu kepada semua orang. Orang tua kita, gembala kita, teman kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, kepada semua orang. Maka berkat-berkat itu akan kita ditambahkan
Ingat, jangan sampai malu kepada orang yang berbeda agama, bilang shalom. Ya, itu bukan kepada cuma orang Kristen aja kok, kepada orang lain. Berikan itu berkat-berkat itu kepada orang lain. Ingat, Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Firman Tuhan cukup sekian, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun firman ini sangat singkat, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu itu akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Suara manusia boleh berhenti, tapi Roh Kudus-Mu akan terus-menerus bekerja dan menguasai dan mengingatkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan menyatakan shalom itu kepada semua orang. Kami tidak akan malu-malu lagi Tuhan. Kami mau memberkati orang lain. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati aku lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami. Dengan siapa mereka bergaul. Dengan siapa mereka bercakap-cakap. Mereka boleh menjadi berkat untuk orang lain. Berkati selama seminggu ini kesehatan mereka Tuhan, kepandaian mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Lindungi mereka dengan berlapis-lapis. Halaukan dan jauhkan dari mara bahaya apapun, sakit penyakit apapun, virus-virus apapun Tuhan. Dijauhkan mereka dalam segala penyakit apapun. Meja operasi Tuhan juga jauhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lindungi mereka, orang tua mereka berkati, pekerjaan orang tua mereka juga berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang dikerjakan mereka boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.